Sehingga
kalau kita berdagang tak bermayang dalam pikiran kita, dalam benak kita, akan dapat apa? Untung. Dengan berdagang ruko satu ini, wah, modalnya 1 juta jadi 5 juta, jadi 10 juta, jadi 1 miliar, jadi 10 miliar. Dalam benak kita itu harta yang akan kita dapatkan dari kita berdagang. Dan kita dapat ini tak disebut harta. Wahai orang beriman, apakah mau aku tunjukkan kepadamu suatu perdagangan tunjikum min adzabin alim yang akan menyelamatkanmu dari siksaan yang pedih? Perdagangan keuntungannya terhindar dari siksaan yang pedih. Mau tidak? Ini lambat jawabnya, berarti masih perdagangan yang di pasar itu yang disukai. Allah mengajarkan dalam ayat berikutnya, perdagangan itu untuk apa? Tu'minuna billahi wa rasulih. Perdagangan itu adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Berarti apabila kita beriman kepada Allah dan Rasul, berarti kita telah melakukan perdagangan. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihad di jalan Allah dengan diri dan harta. Apabila kita berjihad di jalan Allah dengan diri kita dan harta kita, berarti kita telah melakukan perdagangan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu kalau kamu mengetahui. Tapi sayangnya banyak manusia sambung. Merugi. Tapi sayangnya manusia banyak yang tidak mengetahui perdagangan ini. Perdagangan yang akan menyelamatkannya dari siksaan yang pedih. Bahkan banyak yang melakukan perdagangan yang membuatnya tersiksa karena tak punya ilmu. Ikutum ka'lamun, apabila kamu mengetahui. Bagus sekali juga. Sebelum kita bahas lebih lanjut, sekarang kita mau memahami dulu makna perdagangan. Siapa di antara kita yang berdagang? Tapi meskipun kita bukan berdagang, sebenarnya kita setiap hari terlibat perdagangan. Karena dalam perdagangan, kalau kita bukan penjual, pasti kita membeli. Penjual melakukan perdagangan, pembeli melakukan perdagangan juga. Karena perdagangan itu sebenarnya adalah, kalau masa dahulu sebelum ada duit, uang, perdagangan itu adalah tukar menukar barang, tukar menukar barang. Saya punya barang air ini, dan bapak punya uang, tukaran. Air bapak ambil, uang saya ambil, tukar. Ini perdagangan. Dulu namanya barter. Yang satu punya kambing, yang satu lagi punya beras. Memberikan kambing, mengambil beras. Ada yang diberi, ada yang dia ambil. Itu perdagangan. Berarti kalau Allah menyebut di dalam ayat ini bahwasanya perdagangan yang akan menyelamatkan dari siksaan yang pedih, berarti ada yang diberi, ada yang diambil. Berarti ada pedagang, ada yang penjual, ada pembeli dalam perdagangan.
Berarti kalau kita beriman kepada Allah dan Rasul, kita berjuang atau membeli? Beli. Beli. Kalau kita berjihad di jalan Allah dengan diri kita dan harta benda kita berjuang atau membeli? Jual. Ada yang mengatakan berjuang dan membeli. Ada perbedaan ulama. Perbedaan pendapat. Berjuang kita yang beriman, kita yang berjihad. Pembeli karena mesti ada dalam perdagangan menjual dan membeli, dan nanti akan ada yang ditukar, ada yang kita berikan dan ada yang kita ambil. Kalau kita sebagai penjual, kita beriman kepada Allah. Kemudian kita buktikan keimanan. Keimanan bukan hanya sekedar keyakinan dalam hati, tapi keimanan mesti dibuktikan. Apa bukti kita beriman kepada Allah? Salat. Apa bukti keimanan kepada Allah? Ada yang mesti bermakna yang kita lakukan ini adalah yang kita berikan, kepada siapa? Kepada Allah. Berarti kalau kita berjual, pembelinya siapa? Artikan yang membeli. Ini kita mengaji, kita mau mengaji, mau memahami sama kata saja. Kata apa tadi? Kata perdagangan. Jadi kalau kita bertanya apa kuliah umum dari malam itu? Perdagangan. Tadi perdagangan yang disebutkan dalam Al-Quran. Perdagangan yang akan mendapatkan dari siksaan yang pedih. Perdagangan yang menguntungkan, yang tidak akan merugi. Ini Allah sebutkan dalam surah Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah. Hari ini ada baca Al-Quran? Yang semua ada baca Al-Quran? Ada. Ada, alhamdulillah. Sesungguhnya orang yang membaca ayat-ayat Allah, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat. Hari ini ada mendirikan salat? Ada. Salat maghrib, salat isya, salat subuh, salat zuhur, salat asar. Sekarang salat maghrib. Hari ini salat lima waktu. Mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan mereka menginfakkan harta dengan cara sembunyi-sembunyi. Tadi kata orang lain, atau dengan cara terang-terangan. Apa orang menginfakkan? Apa orang yang mereka menginfakkan harta? Hati ikhlas, ketika sembunyi ikhlas, ketika terang-terangan ikhlas. Orang yang tidak disebutkan di dalam ayat ini membaca ayat Allah, mendirikan salat, menginfakkan harta. Mereka ini adalah orang yang mengharapkan perdagangan dengan Allah yang cuma dijalanan, mengharapkan perdagangan lan takwa, perdagangan yang sekali dan tidak akan pernah merugi. Jadi membaca Al-Quran perdagangan, mendirikan salat, Dagangan. menginfakkan
yaghfir lakum dzunubakum. Yang kita terima adalah penghapusan dosa. Siapa yang kita yang berdosa? Kalau dosa itu ibarat utang, hanya hapusan dosa. Itu yang kita terima. Ibarat sebab untuk mendapatkan sisaan, Allah hapuskan sebab untuk kita akan disisa. Yaghfir lakum dzunubakum. Apa yang kita terima setelah penghapusan dosa? Yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah akan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kediaman yang indah. Di rumah ini, perumahan mana yang paling mewah? Ada yang tahu? Yang satu rumah adalah harga miliaran, yang tempatnya indah sekali, mengalir sungai-sungai itu. Ada orang bawah di dalamnya. Rumah mana rumah ini? Oh, tak ada. Kalau di Jakarta di mana? Di Bogor di mana? Pasti tempat itu tempat yang mewah, mahal harganya. Itu yang Allah berikan. Itu bukan di dunia. Itu di akhirat, di surga. Untuk selama-lamanya. Kalau yang di dunia ini sebentar saja. Kemudian, apakah tempat saja yang indah? Enggak. Kediaman juga. Wa masakin thayyibatan. Masakin jamak dari maskan. Maskan istana. Masakin istana. Berarti berdagang dengan Allah, apa yang kita terima? Penghapusan dosa. Satu. Berdagang dengan Allah, apa yang kita terima? Istana. Istana di mana? Di mana? Jakarta. Di puncak. Masakin thayyibatan fi jannati adn. Di surga adn. Satu istana berapa? Katakanlah 50 hektar untuk akak-akak. Kira-kira 50 hektar itu kalau kita memberikan uang dengan pekerjaan yang kita inginkan, berapa lama waktu kita kumpul 50 hektar? Kan mau beli sana. Paling-paling kalau kita bekerja di 36, lama sekali kerja ada 50. Tapi kalau yang 50 itu berapa lama baru bisa kita beli? Bisa kita mendapatkan istana yang mahal yang megah itu? Bisa. Bagaimana caranya? Berdagang. Berdagang dengan siapa? Berdagang dengan? Wah, nah, selesai pengen. Ada pengen. Berdagang dengan Allah. Maka berdagang dengan Allah, menghapuskan dosa, cuci mungkin anak yang paling menyelamatkan dari siksaan yang paling. Karena orang yang dihapuskan dosanya tak akan disiksa. Dan bukan hanya menghapuskan dosa, bukan hanya terhindar dari siksa, dimasukkan ke dalam surga, dan bukan hanya dimasukkan ke surga, diberi istana, bukan satu istana, masakin thayyibatan fi jannati adn. Zalikal fawzul azim. Itu dia keberuntungan yang besar. Dapat untuk hari ini 10 juta. Besar atau kecil? Besar 10 juta. Tapi saudara kenapa? Ada yang tak sabar kasih ini di masa depan. Untuk apa ini? Jadi mau berubah cara pikir. Rugi. Apa sabar?
Jadi hadir di masjid ini untuk menemui. Untung. Tak jawab apa? Untung. Belum masuk kaji. Hadir di masjid ini sekarang ini sebenarnya bisa ada di rumah sama-sama di masjid ini pada sore hari. Apa yang sekarang sibuk? Yang di sana tapi sekarang kita dulu berlama-lama di sini. Untuk apa lagi? Maka Allah Subhanahu wa taala untuk berubah cara pandang kita, diseru kita terlebih dahulu, kemudian disampaikan ayat dalam bentuk pertanyaan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kalau mengingatkan beriman, dengarkan seruan kuih yang isinya adalah pertanyaan untuk mendapatkan pengetahuan tentang perkara yang menguntungkan. Tujikum min adzabin alim. Hal adullukum ala tijaratin tujikum min adzabin alim. Jadi kalau kita berjualan, kita membeli. Kita sebagai penjual. Kalau dengan manusia, manusia akan memberi, kita menerima. Kalau dengan Allah, Allah memberi dan kita menerima. Apa perbedaan berjualan dengan manusia dengan berjualan dengan Allah? Langsung lagi. Kalau kita berjual beli dengan manusia, kita berjual. Ada apa? Ini berapa sebetulnya? 6.000. Kemudian ada orang yang beli. Orang itu pun bertanya, berapa air rumah? Kita jawab 5.000. Orang itu mungkin akan menolak. Disampaikan itu enggak? Dia minta berapa? Ada orang yang membeli berapa air 5.000? Ini 50.000. Ada orang itu? Ayah cari 6.000 kita 10.000 kita 50.000. Kalau sampai 700.000 ada. Harga nih 5.000. Ada orang yang akan memberikan kepada kita 5.000 kali berapa? Kalau 700.000 kan 5.000 kali 700 berapa? Hah? Ada orang yang mau beli dari sebanyak itu juga. Tetapi ketika kita menginfakkan harta, kita berdagang dengan Allah, kita berikan 1.000 rupiah, Allah akan memberikan hasil kepada kita 700.000. Itu perdagangan dengan Allah. Ada orang terbenam? Tidak. Bahkan Allah melipat gandaran pemberian sehingga kita menerima lebih banyak. Masalah lagi yang menggunakan amal fi sabilillah kama tadi. Apa sab'a salatin fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah akan melipat gandaran lagi balasan bagi sesiapa yang dia kehendaki. Allahu wasi'un 'alim. Akan kurangkan kemudahan Allah ketika Allah memberi. Kenapa sih pembeli itu menawarkan? Karena dia punya harta terbatas. Makanya tawaran. Tetapi Allah tidak memiliki batasan dalam pemilikan. Maka orang yang jelas akan berkirakah ketika berdagang dengan Allah? Berkira bagaimana? Kira-kira begitu. Apakah akan berhitung ketika berdagang dengan Allah? Tidak. Apa sebab ketika dia berdagang dengan Allah, membaca Al-Quran, Allah akan memberikan 1 huruf yang kita baca. Kita dapat pahala berapa? 10. 10. 1 kita berikan kepada Allah dalam membaca Al-Quran. Allah beri 10. Hari ini sudah berapa juz dibaca? Kan kita berdagang. Berapa
bersedekah, aku akan beramal saleh. Tapi dalam ayat ini Allah tidak menggunakan kata amal saleh, Allah menggunakan kata zakat. Tujuannya apa? Untuk membuat kita ini bersemangat untuk beramal saleh. Karena biasanya kalau orang berzakat akan berpeluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar, maka dia akan bersemangat untuk berzakat. Dan Allah pula ketika memberi kepada kita ketika kita beramal karena Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika kita beramal, kita berzakat kepada Allah, Allah pula tidak berhitung, tidak berkira dalam memberi kepada kita. Jangan pernah merasa rugi dalam berzakat dengan Allah. Tinggal berapa menit? Selesai. 3 menit. 3 menit ini sangat bisa. Kita mengatakan karantina afif Al-Quran sudah 5 hari. Di makanan yang kedua ada seorang anak perempuan kelas 3 ayat di pondok pesantren Al-Nawar di Haram Raya. Anak ini dari mana keluarga yang bersyukur. Ayah pakai susu, maka dikumpulkan uang, berkumpullah uang 8 juta untuk anak ini supaya anak ini nanti bisa kuliah kalau sudah tamat kuliah. Anak ini pula ketika kelas 3 aja minta kepada orang tuanya, ayah, saya mau menghafal Al-Quran. Jadi kalau kita buat di hotel cerita ini, dia yang besar, dia yang 8 juta. Kata si anak ini, ayah, mak, saya mau menghafal Al-Quran, dia yang 8 juta. Kata orang tuanya, anakku, uang 8 juta itu besar bagi kita. Ada uang 8 juta, tapi kalau aku berikan kepadamu, kamu tak kuliah nanti. Ada uang ini. Kalau kamu mau menurunkan niatmu untuk menghafal Al-Quran, kuliah. Jadi mana? Menghafal Al-Quran atau kuliah? Kalau kira-kira kita dalam posisi anak, mau menghafal Al-Quran atau kuliah? Mau menghafal Al-Quran atau kuliah? Ini mau uji iman yang dalam itu, termasuk yang ini. Kata si anak ini, saya mau menghafal Al-Quran, kuliah nanti. Yang sekarang ini mau menghafal Al-Quran dulu. Anak ini daftarkan oleh pimpinan pondok, mulai diterima. Sebulan anaknya selesai menghafal Quran 3 juz.
beriman tadi sudah kita sebutkan dalam penyampaian, bukan hanya sekedar keyakinan dalam hati, karena iman itu mesti dibuktikan dengan amal. Seperti semuanya sekarang ini kita beramal, amal kita adalah menuntut ilmu. Yang saya pengajian dari maghrib hingga isya saja. Tapi malam ini setelah isya sambung lagi. Bermakna karena amal kita ini namanya wajibu dan fisik. Jadi jihad itu adalah beramal dengan amal yang lebih. Kalau amal biasa, amal. Tapi kalau amal yang lebih, jihad. Jihad yaitu wajibul juhdi, yaitu kesungguhan ditambahkan ini. Sampai yang berapa? Sekarang sudah 20. Kalau ditambah 10 tadi berarti 20. Berarti berjihad kita sampai 20-30. Atau kita sampaikan ke kurs ya? Oh, berarti jihad dengan lebih. Atau kita tambahkan lagi sampai kurs itu? Oh, jihad dengan lebih. Nah, ketika disebut jihad itu batasannya ada. Dan bergantung pada kemampuan masing-masing. Maka kemudian setelah urutan beriman kepada Allah dibuktikan dengan beramal saleh, kemudian berjihad di jalan Allah. Kalau saya berdakwah dari Pekanbaru ke sini, dijemput, kemudian nanti sebentar lagi diantar ke tapi kalau saya datang ke sini dengan mobil sendiri, saya tinggal sendiri, saya beli bahan bakarnya sendiri, semua biaya saya tanggung sendiri, kemudian berhari-hari saya di sini, biasanya saya datang tidur dengan nyaman bersama dengan anak istri. Sekarang ini saya tidur di masjid, masak sendiri. Kalau sekarang masyarakat sudah terkumpul, tapi kalau saya berdakwah, saya pergi ke rumah, saya ajak mereka untuk pergi ke masjid. Ini namanya berdakwah berjihad di jalan. Semua orang mampu melakukan seperti ini. Jadi bisakah orang yang keluar dari kampung halaman yang kemudian yang berdakwah menyeru manusia pada kebaikan adalah disebut berjihad kepada Allah? Ya. Berapa lama? Saya kemudian cerita di sini. Tapi ada yang sampai 1 minggu, ada yang 1 bulan. Mereka ini adalah orang yang berjihad di jalan Allah dengan diri mereka dan harta benda. Maka kita dikatakan orang yang karena mungkin kita akan masuk ke perubahan yang kedua, mungkin kita bisa masuk ke perubahan pertama, beriman dan membuktikan keimanan kita. Tetapi kita tak masuk ke perubahan yang kedua. Ini baru kedua ini masih dibongkar ini. Aku kan kita berdakwah kepada orang. Lambat apa jawabnya? Ini mau berdakwah dengan Allah ini. Keberdakwaan kami lebih kurang pada Allah SWT. Berdakwah kepada orang orang kita. Disuruh berdakwah. Diberani. Sepanjang ada raksasa. Ada pulau raksasa. Sokok. Apa itu? Naik motor, enggak. Kalau naik motor enggak, motor naik. Kita panggul motor. Kita kan bisa begini dengan semua, betul. Tak rasa. Kemudian kita ada beli kapal laut. Lalu kita beli kapal laut, pakai. Ya
Sudah sampai ada ke atas yang dua mesti turun. Satu menarik, satu dorong. Tidak kuat. Kira-kira kita kalau berlomba itu mau yang turun atau mau yang di atas apa? Karena kalau kita turun, aku mungkin pakai sandal dulu bawah. Karena akar bakau itu bisa menahan sandal kita. Maka kita mesti dengan kaki ayam ini kakinya. Pakai sandal itu mengikat akar-akar bakau saja berjalan ke atas. Ada di atas sana, agak tinggi sedikit dari tempat yang kita pilih ini, jadi kurang 60 buah. Baru dua yang masuk Islam, selebihnya tak ada. Siap pemilihan. Siap tidak berdagang? Berniaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih uang kita yang keluar bukan apa-apa. Uang yang kita ada itu tidak ada. Untuk memahami itu tidak bisa sekali mengajar, tidak bisa. Jadi tak apa kita tidak tahu. Inilah mesti dilakukan pasti tak. Tidak. Kalau tidak ada kita kalau kita buat mau seberapa besar kualitasnya, seberapa banyak kuat jenis. Kalau berdasarkan masyarakat kita di bawah itu berapa banyak PAD yang ada di dalam. Tapi yang tidak ada di dalam ini kita buat di sini. Kita buat rumah kafe. Bukan dapat uang. Operasional mesti kita fikirkan. Untuk apa rugi? Untung. Maka jangan kita masuk ke sini. Ini bukan masuk ke 5 bulan. Berapa ini yang akan terjadi? Uang operasional yang besar ini. Kalau kita berapa kita banyak berapa di sini? Berarti kita membuat seperti ini. Ada masjid, ada lembaga dakwah, ada untuk apa lagi? Untung. Kalau kita buat mall, kita berdagang dengan manusia. Kalau kita buat masjid ini, dan lembaga pendidikan ini, kita berdagang dengan Allah. Kita menjual, Allah membeli. Kalau masih juga kita merasa bagaimana masuk ke pengajian. Jadi mungkin karena kita sedang berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdagang itu seberapa? Kalau bersihan bisa berdoa dengan harta benda dan diri dengan diri bertaruhkan diri. Menyambut nyawa, punya rekam. Kata sampai kata sekarang. Harta benda habis semua harta yang dimiliki, tak ada lagi yang tersisa. Siapa itu? Yang menyerahkan semua hartanya. Abdurrahman. Sedang berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir sedang dikatakan dari imam kita dan menyambung ayat saya belum sampaikan lagi. Nanti imam kita dan baca sampai itu. Wa ukhra tuhibbuna. Dan yang lain lagi bukan yang di akhir, yang di akhir kita pasti itu yang lain lagi. Wa ukhra tuhibbuna fathun min Allah. Kemenangan di dunia ini berhadapan dengan musuh. Wa nasr wa fathun min Allah wa nasr wa nasr min Allah wa fathun qarib. Pertolongan dari Allah dan pertolongan yang akan didapatkan. Oh itu ada ini. Ada bisa dibandingkan dengan apa yang
Tapi di sisi lain
yang sudah kita terima itu Allah ambil dengan kemaksiatan itu. Karena boleh jadi sisaan untuk kemaksiatan itu boleh jadi Allah karena kehakiman mencabut nikmat yang sudah diberi. Pemayaman mithqala dzarratin khairan yarah, pemayaman mithqala dzarratin syarran yarah. Maka jangan menghindari maksiat. Jangan, tetapi tergelincir, maka kita katakan jangan. Karena kita ini bukan seperti Nabi dan Rasul yang maksum, kemudian tersilap kita melakukan kesalahan. Maka ketika itu segera bertaubat kepada Allah. Apabila bertaubat kepada Allah, sungguh-sungguh taubat diterima, maka terhindar dari siksa. Artinya Allah tidak akan mengambil nikmat yang telah diberikan, karena Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Tapi ketika kami akan melakukan kemaksiatan, apa yang berlaku? Ketika kami akan melakukan pelanggaran, jangan makan, jangan dekati pohon itu, pohon yang dilarang. Wala taqrabu hadhihi asy-syajarah fatakuna minal zalimin. Jangan melakukan kemaksiatan. Apa yang berlaku? Allah ambil nikmat yang sudah diberikan di dalam surga, pakaian yang dipakai di dalam surga itu wujud lepas. Kemudian nanti ada orang yang daun-daun dari pohon surga itu untuk menutupi auratnya. Begitu juga dengan lalu bagaimana caranya supaya Allah akan mencabut nikmatnya dari kita? Jangan diri dari kemaksiatan. Kalau melakukan kemaksiatan karena kelalaian kita, kesilapan kita, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha menerima. Allah suka bila hamba itu menerima. Kalau hamba itu bertaubat, maka Allah suka untuk menerima taubat hamba. Jadi jangan disamakan. Kalau sudah melakukan kemaksiatan, tidak ada bertaubat, sungguh-sungguh dalam bertaubat. Lagi, saya cukup tidak. Karena membaca tidak. Kalau kata seperti ini, berarti bagus.
30 juz. Kalau baca 3 hari 30 juz cepat. Maka mengapa membaca cepat? Karena ini mendapatkan pahala dari ibadah membaca. Kenapa lama? Ingat bagaimana tadi kita membaca Quran sampai yang 24 ini. Berarti bisa 7 juz lebih. Kita mengkaji kita cuma dapat berapa ayat? 10, 11, 12, 13. Dan yang 4 ayat dari yang 12 dari surah As-Saff. Kira-kira banyak pahalanya. Yang 4 ayat yang kita pelajari ini, kita dapat ilmu daripada ayat ini. Atau 1 juz kita baca. Ada aku bagi kita ini sebenarnya mau mencari mana ini? Kalau mau mencari saya rasa apa yang sampai Ustaz saya akan buat kemana saya harus saya mau baca Quran mamanya orang yang seperti itu baginya membaca Quran lebih mahal karena apabila itu rasanya semua yang sampai saya baca mamanya tapi saya tak bisa memahami Al-Quran sendiri. Maka saya perlu bantuan dari guru untuk mengetahui kalian. Maka meskipun 4 ayat dari pandangan yang disampaikan mungkin boleh jadi lebih afdal dari dia membaca Al-Quran berjuz-juz. Boleh? Maka jangan dituliskan itu halaman-halaman ayat Al-Quran yang dibaca. Tapi manfaat yang kita dapatkan sebagai bermanfaat. Lagi